Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar kita untuk hari ini adalah 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kompetensi dasar 4.1 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun indikator untuk pertemuan kali ini, ya, 3.1.3 menganalisa perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kemudian untuk keterampilannya nanti kita akan membuat laporan tentang perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Materi pembelajaran kita yang pertama perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Yang kedua perwujudan nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang ketiga perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, kita masuk materi yang pertama, perwujudan Pancasila di bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik dan hukum, Pancasila itu dijabarkan melalui beberapa hal. Misalnya cirinya adalah adanya lembaga negara. Seperti yang kita ketahui di negara kita mempunyai tiga lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, ini adalah praktek Pancasila di bidang politik hukum, ya, politik dan hukum. Kemudian yang kedua cirinya adalah perwujudan nilainya adalah kita menjamin dan menghargai hak asasi manusia. Artinya di negara Pancasila atau di negara kita sangat menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. Kita menjamin nilai-nilai hak asasi manusia, terutama di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah kita melaksanakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini yang sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah pemilu yang luber dan jurdil. Kita ketahui bahwasanya di negara kita melaksanakan pemilu sekali dalam 5 tahun. Dan azasnya adalah luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini menjadi petanda bahwasanya di negara kita di dalam politik dan hukum kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila tadi, terutama dalam pemilihan umum atau pemilu. Baik itu memilih anggota legislatif ataupun memilih pemimpin eksekutif, presiden, gubernur, ataupun wali kota, bupati. Kemudian yang terakhir, sistem hukum yang kita pakai adalah sistem hukum yang berdasarkan kepada Pancasila. Artinya praktek hukum kita harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pokok aturan atau acuan dasar dalam melaksanakan sistem politik dan hukum di negara kita. Kemudian yang kedua, nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kita berdasarkan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Di situ dikatakan bahwasanya sistem ekonomi kita disusun berdasarkan azas gotong royong, azas kekeluargaan, ekonomi kita dikuasai oleh negara sehingga seluruh potensi-potensi yang ada di negara kita disusun sedemikian rupa untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Tidak ada penguasaan sumber daya ekonomi secara pribadi, melainkan diatur melalui undang-undang dasar ataupun undang-undang. Yang ketiga,
Nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, pembangunan di bidang sosial budaya, Pancasila dijadikan dasar moralitas utama. Artinya apa? Di sini Pancasila tidak boleh terlepas dari pembangunan sosial budaya. Misalnya, maksudnya pengaruh budaya asing dari negara lain misalnya. Nah, itu budaya tersebut harus disaring, harus lulus uji lah terhadap nilai-nilai Pancasila. Apabila bertentangan dengan nilai Pancasila, maka budaya tersebut tidak boleh masuk ke Indonesia atau diterima mentah-mentah. Jadi apapun yang masuk ke Indonesia harus dulu disaring berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak boleh mengambilnya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ketika dia sesuai dengan nilai-nilai moralitas Pancasila, maka boleh dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dengan tujuan tujuan akhir adalah menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Artinya apa? Ketika negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan, harus dapat menciptakan kesejahteraan hidup manusia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian harus juga meliputi kepentingan seluruh warga negara. Sistem pertahanan keamanan itu harus melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik dia ada yang berada di dalam negeri ataupun berada di luar negeri. Ya. Nah, itu yang harus dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, sistem pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak asasi manusia. Misalnya negara kita mempunyai penduduk yang sangat banyak. Nah, kemudian di antara penduduk tadi atau di antara warga negara tadi berada di negara lain, berada di negara konflik misalnya. Maka pertahanan keamanan kita harus menjamin hak asasi manusia mereka di sana tidak diambil oleh orang lain atau oleh pihak-pihak tertentu. Ataupun di dalam negara kita. Sistem pertahanan dan keamanan harus menjamin setiap warga negara terjamin hak asasi manusianya. Tidak ada yang diambil, tidak ada yang dicabut, tidak ada yang tidak terpenuhi. Nah, itu menjadi pelaksanaan nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan yang ketiga. Dan yang terakhir, terwujudnya keadilan. Keadilan adalah segala sesuatu berdasarkan hak dan kewajiban. Nah, maka pertahanan dan keamanan kita harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang menjadi hak kita harus kita dapatkan dan apa yang menjadi hak orang lain harus kita berikan kepada orang lain. Nah, inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memahami. Kemudian akan kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab di jam pelajaran PPKN di kelas 9. Kemudian untuk tugas kita minggu ini adalah dari penjelasan Bapak tadi, silakan kamu tuliskan kembali di buku catatan kamu tentang perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian fotokan tugas tersebut, kirimkan ke email Bapak ke ridwanali.1987@gmail.com. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di jam pelajaran PPKN dan akan kita bahas secara bersama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.